Segarnya pagi beraroma parfum, belilah parfum wanginya tahan lama. Selamat datang di Voice of PPSUT yang pertama. Sebagai awal kata pembuka salam, saya ucapkan Assalamualaikum. Bapak Ibu, para partisipan yang telah mengikuti kegiatan ini merupakan Voice of PPSUT yang pertama ya dengan mengambil tema esensi waktu untuk lulus tepat waktu. Sebelum saya sampaikan para pemateri, untuk pembukaan kegiatan hari ini akan dibuka oleh Kepala Pusat Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Pascasarjana Universitas Terbuka. Beliau adalah Dr. Siti Juleha MA, lahir di Bandung dan menyelesaikan pendidikan program Pascasarjana, program doktoral selama 3 tahun 10 bulan. Para hadirin dan para narasumber, sebelum Kepala Pusat menyampaikan sambutan, perlu saya sampaikan laporan bahwasannya peserta kita hari ini terdiri dari 1.268 peserta, 40 orang doktor, 356 sarjana, 280 magister, dan 592 peserta yang tidak menyampaikan background pendidikan terakhir. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Ibu Siti untuk menyampaikan kata sambutan kegiatan ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Andri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat kesehatan kepada kita semua sehingga pada kesempatan ini kita dapat bertemu dalam acara webinar sesi pertama Voice of PPS Universitas Terbuka dengan tema Esensi Waktu untuk Lulus Tepat Waktu. Mengikuti pendidikan pada jenjang program pascasarjana saat ini merupakan hal yang biasa. Tetapi berhasil menyelesaikan pendidikan tanpa meninggalkan pekerjaan merupakan hal yang luar biasa. Universitas Terbuka memberi kesempatan kepada lulusan program sarjana untuk dapat melanjutkan studi pada jenjang pascasarjana sesuai dengan waktu dan kondisi yang dimiliki. Saat ini Universitas Terbuka memiliki 7 program magister dan 2 program doktor. Ketujuh program magister tersebut adalah pertama, program magister administrasi publik, yang kedua, program magister manajemen dengan bidang minat manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, manajemen pemasaran, dan manajemen pendidikan. Program magister ketiga adalah program magister manajemen perikanan. Yang keempat, program magister pendidikan matematika. Yang kelima, program magister pendidikan dasar. Yang keenam, program magister pendidikan bahasa Inggris. Dan yang ketujuh, program magister studi lingkungan. Sementara itu, program doktor yang ditawarkan Universitas Terbuka adalah program doktor administrasi publik dan program doktor ilmu manajemen. Dengan mengikuti pendidikan di UT melalui sistem belajar jarak jauh, para mahasiswa dapat mengikuti pendidikan tanpa harus meninggalkan pekerjaan. Pembelajaran pada program Pascasarjana Universitas Terbuka menekankan pada belajar mandiri dan ditambah dengan tutorial yang terintegrasi antara tutorial online dan tutorial tatap muka atau antara tutorial online dengan tutorial webinar. Anda dapat merancang waktu dan menentukan tempat belajar sesuai dengan kondisi masing-masing. Keberhasilan belajar dalam pembelajaran jarak jauh sangat ditentukan oleh disiplin diri dan kemampuan mengelola waktu dengan efektif. Untuk itu, webinar ini dilaksanakan dalam rangka membekali para mahasiswa dan calon mahasiswa, khususnya mahasiswa program Pascasarjana Universitas Terbuka, untuk dapat mengelola waktu dan membangun relasi, sehingga berhasil menyelesaikan studi sesuai dengan target waktu yang diharapkan. Dalam kesempatan ini, kami telah mengundang 4 dosen Universitas Terbuka sebagai pembicara yang akan berbagi informasi dan tips bagaimana mengelola waktu dan membangun relasi selama menjalani studi.
Keempat pembicara ini menyelesaikan studi pada program doktornya kurang dari 4 tahun. Pembicara pertama, Dr. Susanti MSI, dosen pada Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik. Saat ini Bu Susan menjabat sebagai Ketua Program Studi Doktor Administrasi Publik. Selamat pagi Bu Susan. Selamat pagi Bu Siti. Terima kasih. Pembicara kedua, Dr. Mestika Sekarwinahyu MPD, dosen pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saat ini Bu Mestika menjabat sebagai Ketua Jurusan Mata Kuliah Umum. Selamat pagi Bu Mestika. Selamat pagi Bu Siti. Terima kasih Bu. Pembicara ketiga, Dr. Fatia Fatimah, SSI MPD, dosen pada Fakultas Sains dan Teknologi. Saat ini Bu Fatia menjabat sebagai Manajer Bantuan Belajar dan Layanan Bahan Ajar pada UT Padang. Selamat pagi Bu Fatia. Selamat pagi Bu Siti. Pembicara keempat, Dr. Iqbal Miftahul Mujtahid, SIP MSI, dosen pada Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik. Saat ini Pak Iqbal menjabat sebagai Direktur UT Pekanbaru. Selamat pagi Pak Iqbal. Selamat pagi Bu Siti. Terima kasih kami sampaikan kepada para pembicara yang sudah menyediakan waktu untuk berbagi ide dan pengalaman dengan para peserta webinar. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh panitia yang sudah memfasilitasi terselenggaranya webinar Voice of PPS Universitas Terbuka. Terima kasih Dr. Andriansah SEMM yang akan bertugas sebagai moderator pada webinar kali ini. Pak Andri adalah dosen Fakultas Ekonomi dan saat ini Pak Andri mendapat amanah untuk menjabat sebagai Ketua Program Studi Doktor Ilmu Manajemen. Kepada semua peserta yang ikut berpartisipasi dalam webinar ini, kami sampaikan selamat bergabung. Semoga wawasan dan pemahaman serta kesiapan Anda untuk mengikuti program Pascasarjana menjadi lebih terencana. Orang bijak menyatakan waktu adalah modal utama. Maka berbahagialah bagi siapapun yang pandai mengatur dan memanfaatkan waktu. Manajemen waktu adalah kunci kesuksesan. Sekali lagi, selamat mengikuti dan menyimak materi webinar sesi 1 Voice of PPS Universitas Terbuka. Jangan lupa tetap berperilaku hidup bersih dan sehat di era new normal ini dengan rajin mencuci tangan, memakai masker, serta tertib menjaga jarak fisik. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Matriks harmonisasi kelulusan studi doktoral yang akan disampaikan oleh Dr. Fatia Fatimah, SSI MPD. Beliau lahir di Pinagar dan menyelesaikan pendidikannya pada jurusan Matematika Universitas Gadjah Mada selama 3 tahun 4 bulan. Nah, kita ikuti saja apa matriks harmonisasi yang beliau sampaikan kepada kita semua. Dan sekali lagi yang ingin bertanya silakan disampaikan pada forum Q&A yang ada di forum kegiatan ini. Kepada Ibu Dr. Fatia Fatimah, waktunya 30 menit, kita mulai dari sekarang Ibu. Baik, terima kasih Pak Andri untuk kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Bu Dr. Siti, Bapak Ibu pemateri, dan teman-teman Bapak Ibu peserta seminar. Saya pribadi sangat apresiasi untuk kehadiran yang luar biasa. Semoga ini membawa energi positif ya untuk masyarakat kita, karena hampir lebih dari 1.200-an peserta ikut berpartisipasi meskipun sekarang adalah akhir pekan. Baik, topik yang kita bahas bersama, nanti sharing kita berdasarkan pengalaman adalah dengan judul Matriks Harmonisasi Lulus Tepat Waktu. Dari judulnya saja sudah indah didengar ya. Baik, ya dalam slide ini yang ingin saya sampaikan di awal adalah sama ketika kita masuk dalam sebuah lingkungan, pasti kita ingin memiliki pengetahuan dasar terlebih dahulu. Suasananya seperti apa. Sama ketika kita ingin mengisi suatu presentasi, kita akan datang lebih awal untuk melihat audiensnya, audionya,
lightingnya begitu ya, supaya kita tahu medan apa yang akan kita hadapi. Sekilas tadi Bu Susan juga sudah menggambarkan perbedaan antara S1, S2, dan S3. Jadi bagian saya adalah bagian yang simple-simple saja, Bapak Ibu peserta. Kalau S1, teman-teman tadi kan Pak Andri sebagai moderator menyampaikannya, peserta kita ada juga yang belum menyebutkan identitas perguruan tinggi terakhir, maka bisa jadi teman-teman baru akan berpikir ingin masuk S1. Nah, ketika S1 sebenarnya itu sudah spesifik, artinya lebih sudah spesifik dibandingkan waktu kita setingkat SLTA dahulu. Saya S1-nya matematika, maka jurusan yang akan saya top bidang minat yang akan dibahas itu spesifik matematika. Berbeda dengan Pak Andri, itu S1-nya manajemen, jadi spesifik ke manajemen. Ketika S2, maka yang akan kita bahas, cara kita melihat akar permasalahan, kemudian menganalisisnya, menginterpretasinya, filosofi dan filosofi penelitian, metode penelitiannya lebih spesifik terhadap konsentrasi yang kita ambil. Bagaimana dengan S3? Nah, kalau S3 mau tidak mau, Bapak Ibu harus menemukan kebaruan. Kenapa kebaruan? Karena kebaruan itulah dalam tanda kutip ya, kontribusi kita terhadap ilmu pengetahuan. Bukan kontribusi kepada kampus S3-nya, bukan hanya kontribusi terhadap instansi asal atau provinsi sumber misalkan, tapi kontribusi terhadap topik yang kita geluti selama 3 tahun lebih, terhadap ilmu pengetahuan, terhadap dunia. Jadi misalkan kebaruan saya adalah ends of set. Siapa yang menemukan ends of set? Orang Spanyol, Cina, itu harus mengakui bahwa yang menemukan adalah Fathia. Nah, kita perlu rasa percaya diri itu ketika mau menempuh S3. Berarti S3 ini saya akan menemukan kebaruan yang akan saya publish kepada dunia dan berkontribusi mempengaruhi ritme ilmu pengetahuan sesuai topik yang kita ambil. Begitu. Next. Nah, sekarang kalau bicara tentang manajemen waktu. Untuk manajemen waktu, saya bertanya, who's the boss? Ya, siapa bosnya? Gitu. Apakah kepala sekolah, apakah rektor untuk waktu 24 jam yang kita punya? You are the boss, kitalah bosnya. Artinya, untuk 24 jam yang kita punya, kitalah yang menentukan. Karena kita bosnya, kita nggak bisa semena-mena kan? Nah, jadi waktunya nggak bisa semena-mena kita lalaikan. Mesti kita apresiasi. Why? Because you are the boss. Kamu bosnya. Jadi hargai itu. Untuk berdampak yang lebih positif. Untuk siapa? Untuk kita juga. Nah, selanjutnya adalah tahapan. Setiap studi lanjut, apapun itu selalu dengan, saya singkat ya, dengan 3 Yang pertama adalah impian. Yang kedua, tujuan. Yang ketiga, nyaman. Ini akan kita kupas satu persatu. Yang pertama, impian. Next. Untuk impian, saya akan bertanya, seberapa besar Anda berani membuat impian untuk studi lanjut yang sedang Anda ambil sekarang atau yang akan dipilih nanti? Ya, seberapa besar Anda berani? Impian itu untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Ketika kita menentukan impian, mungkin kita akan orientasi ini untuk saya. Padahal sebenarnya berdampak, bisa jadi untuk keluarga besar gitu ya. Bisa jadi untuk instansi. Bisa jadi justru untuk tadi kontribusi terhadap ilmu pengetahuan. Jika bisa diselesaikan dengan tepat waktu, berharap saya bisa memberikan sesuatu yang lebih kepada orang lain, setidaknya sharing pengalaman tadi, mudah-mudahan dapat menginspirasi orang lain. Nah, itu impian kita. Jadi artinya seberapa besar Anda berani membuat impian untuk studi lanjut. Next. Setelah, satu-satu dulu Mas. Nah, setelah kita menargetkan impian, contoh ya, untuk studi lanjut, paling tinggi impiannya adalah cum laude. Oke, silakan. Nah, cum laude itu mohon dihantui. Jadi diri kita
relakan diri kita untuk dihantui oleh impian yang paling besar tadi, yaitu cum laude. Contohnya ya, bagaimana cara supaya kita menghantui dan kenapa harus kita dihantui oleh impian kita, supaya merecallnya itu gampang. Teman-teman kita sudah dengar tadi pembicara dari Bu Susan gitu ya, Bu Mestika, S3 atau studi lanjut apapun itu nggak pernah gampang. Nah, artinya kita butuh sesuatu yang ketika kedipan mata, hentakan jiwa kita mengatakan untuk merecall kembali impian tadi sebagai motivasi dan membayangi kita terus. Nah, caranya supaya bisa dihantui bagaimana? Pertama, tulis. Ya, dituliskan. Kalau perlu tuliskan gelarnya. Kapan akan lulusnya? Kemudian tuliskan bahwa di situ cum laude tahun berapa. Selanjutnya adalah visual. Visual ada untuk merecall tadi, yang maksud saya tadi merecall ya. Kenapa visual itu kita buat? Dan bagaimana caranya? Kenapa tadi itu tujuannya supaya gampang untuk merecallnya. Bagaimana cara membuatnya? Oke, manual, ditempel, kemudian bisa juga menggunakan digital. Artinya, cara apapun untuk visual, baik secara sadar ataupun tidak sadar, teman-teman atau Bapak Ibu peserta, kelihatan yang impian tadi itu, tulisan cum laude tadi itu terlihat. Apakah menjadi wallpaper di handphone atau ditempel di sekeliling kamar. Setelah dilihat, lalu dijiwai. Betul-betul kita rasakan bahwa itu adalah impian terbesar kita dan ingin kita capai dan suatu hari akan kita raih. Itu kita jiwai. Sama ya kalau kita berbicara dari hati, tentu akan menyentuh ke hati. Nah itu harus kita dalami dulu untuk diri kita sendiri. Selanjutnya adalah suarakan. Suarakan ini begini Bapak Ibu peserta. Apakah kita perlu gembar-gembor ke orang gitu menyampaikan impian kita? Tidak, cukup 1, 2, atau 3 orang yang terdekat. Andaikan pun nanti ada orang yang melihat secara tanpa kita sengaja memberitahu, it's okay, justru mereka menjadi pengingat. Jadi begini, saya mempraktekkan ini ketika masuk S3. Jadi awal semester 1, baru-baru bulan pertama, saya tempel itu menjadi visual di kamar kos. Kemudian datang teman S3 ke kamar, dan dia tersenyum. Yakin boleh ditulis begitu dengan gelarnya? Kan saya tidak menuliskan untuk pengumuman apapun, hanya kamar saya, Mbak S namanya, Mbak S aja yang datang ke kamar saya untuk berkunjung, dia akhirnya ketawa. Kemudian saya sampaikan target, nanti kita bahas ya, tabelnya kepada promotor dan co-promotor. Tapi begini Bapak Ibu, bukan kita menyampaikannya ingin sombong. Dia akan terasa bedanya, apapun itu. Teman-teman ketika berbicara pasti ketahuan bedanya. Jadi ketika kita menyampaikan promotor, Pak, Bu, ini rencana saya, impian saya, mohon dibimbing. Itu beda kan ketika seandainya kita dengan nada tinggi dan pongah, ini loh target saya. Jadi ini adalah impian, menyuarakannya cukup hanya beberapa orang yang akan menjadi pengingat kita suatu hari nanti. Yakin, katanya mau cum laude, seminar proposal aja belum. Nah itu yang kita butuhkan. Jadi suarakanlah untuk beberapa orang atau dengan teman terdekat. Next. Nah, sekarang tujuan. Tadi Bu Susan juga bilang goal ya, harus ada goal. Jadi tujuan itu be smart, Bapak Ibu. Artinya be smart adalah S, kita harus spesifik. Itu dibuat tahunan, semester, minggu, hari. Jadi smart, saya ulangi adalah S-nya spesifik. Tujuannya harus detail. Kemudian M measurable, dapat diukur. A, achievable, ya, artinya dapat dicapai tujuannya. Lalu R, realistic, tentu tujuannya harus realistic. Kemudian yang T, smart tadi, yang T adalah time bound. Kita punya deadline. Kapan ini akan diselesaikan? Kalau nggak ada deadline, nggak akan tercapai. So, impian tanpa tujuan tidak ada gunanya. Makanya saya lebih senang berkata impian ya, dibandingkan hanya sekedar bermimpi. Karena kalau impian itu pasti ada step-step untuk mencapainya.
Tujuannya harus SMART, itu tadi. Spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, realistik, dan ada deadline waktu. Next. Kita sharing ya Bapak Ibu peserta. Jadi ini memang sudah dikerjakan saat studi lanjut. Nah, ini yang judulnya tadi matriks. Kenapa sih harus matriks? Matriks itu bahasa sederhananya adalah ketika rincian dalam satu kertas gitu, satu halaman, tapi kita bisa melihat secara utuh dari kiri ke kanan, atas dan bawah. Nah, untuk program studi lanjut kita harus melihatnya juga secara utuh. Kemudian tujuannya juga kita akan membuatnya secara menyeluruh. Untuk gampangnya kita buat dalam bentuk matriks. Ini hanya contoh ya teman-teman, karena saya yakin peserta seminar kali ini ada yang ingin masuk S1, ada yang masuk S2, banyak juga yang sudah program doktoral. Nah, artinya jika target yang kita sampaikan oleh pembicara dan PPSUT adalah doktoral, maka S1, S2 tinggal ngikut, gitu ya, karena kita menyampaikan yang strata yang tertingginya. Untuk doktoral misalkan, nah tahun 1, ini sekarang September 2020, oke, teman-teman DIM dan DAP, karena UT ada 2 ya, Doktor Ilmu Manajemen dan Doktor Administrasi Publik. Misalkan, atau teman-teman lain yang lagi S3 di universitas lain. Berarti untuk tahun pertama ya, kita targetkan lulus semua mata kuliah, plus presenter di seminar nasionalnya harus dari tahun pertama. Nah, semester kedua, itu mulailah untuk memasukkan di seminar internasional. Itu yang kata Bu Susan tadi adalah, atau dengan Bu Mestika tadi adalah kolega ya. Kita harus pintar-pintar untuk membuat komunitas untuk agar penelitian kita bisa diuji cobakan atau memberikan saran sesuai dengan bidang minat kepakaran. Nah, untuk tahun kedua begitu juga, misalkan ini secara umum aja, tergantung nanti universitasnya, seminar proposal sudah harus. Kemudian saya menganjurkan ikuti program Sandwich Like Dikti. Kenapa harus begitu? Apakah tidak bangga sebagai orang Indonesia? Justru karena bangga. Karena bangga maka kita berusaha untuk membuktikan ke dunia luar, ada loh orang kampung dari Padang, Sumatera Barat, bisa mampir ke Spanyol dan PD dan menemukan sesuatu yang baru. Nah, jadi bukan berarti kita pergi ke luar negeri untuk stay Sandwich Like Dikti dengan program beasiswa pemerintah, menganggap kita tidak nasionalis. No, justru untuk itu kita buktikan. Akhirnya kita kembali. Begitu ya, selanjutnya ini contoh untuk matriks program doktoral. Untuk S1, S2 bisa menyesuaikan. Jadi memang target impiannya harus ditulis terlebih dahulu, tujuan, baru kita bisa membuat matriksnya. Nah, kalau Bu Susan tadi menyebutnya optimalisasi ya, kalau nggak salah saya. Next. Nah, ini istilahnya time boxing. Ini hanya contoh, Bapak Ibu peserta, bisa bervariasi. Artinya, kenapa harus ada time boxing? Minimal kalau nggak pengen sekaku ini, beda-beda 5 atau 10 menit, minimal dalam satu hari kita punya 3 urut daftar yang ingin dicapai per hari. Atas kemauan ya, relawan kita sendiri. Ingat, waktu adalah bos kita. Sehektik apapun atau sesibuk apapun target kita di pekerjaan, minimal kita punya yang memang atas keinginan pribadi kecapaian targetnya apa. Misal untuk program doktoral, tadi ingin bilang baca buku. Baca buku itu tidak smart. Tapi kalau bilang baca buku ini atau baca jurnal artikelnya ini, tulis lagi berapa halaman untuk satu hari. Kemudian saya ingin menulis artikel tujuannya. No, it's not. Itu bukan goal. Itu tujuannya adalah ingin menulis artikel dengan topik apa, berapa halaman. Nah itu ya, kita harus punya keberanian untuk mentargetkan diri sendiri. Terus nanti ada momen-momen kita menyediakan waktu untuk me time, waktu untuk diri sendiri. Variasikan bagaimana caranya. Oke, ini hanya salah satu contoh time boxing. Next. Kita sudah bahas itu yang pertama impian, yang kedua tujuan, yang ketiga adalah nyaman. Kenapa sih pentingnya nyaman? Istilahnya begini bahasa simpelnya, how do your best? Bagaimana caranya Anda mendapatkan, bagaimana nyamannya Anda sehingga mendapatkan hasil yang maksimal?
misalkan saya nyaman bekerja, saya nyaman belajar itu di malam hari. Oke, belajar malam hari. Saya nyaman waktunya, suasananya sunyi. Oke, belajar di jam 4 pagi. Saya nyaman ketika musiknya rock. Oke, pakai headset. Bunyikan Bon Jovi. Jadi nyamannya seperti apa? You need find your own style. Begitu ya. Jadi ketika S1, bukan hanya S3, kalau S3 beberapa teman tahu, kalau nggak bisa dihubungi Fatia, berarti dia cari di kafe tertentu. Karena dengan membayar 1 kali makan, misalkan, saya harus bekerja, mentargetkan waktu bekerja sekitar 4 atau 5 jam. Tuh. Walaupun suasananya agak ramai, kita pakai headset, otomatis kita posisinya standby duduk kan. Kalau di kosan bisa tidur-tiduran, akhirnya tertidur. Jadi nyamannya kita seperti apa, sehingga menghasilkan sesuatu yang maksimal. Jadi jika ada orang yang bertanya, nyamannya Anda bagaimana untuk menyelesaikan pekerjaan ini, jangan dianggap itu sebagai kelalaian, tapi justru adalah kesempatan bahwa orang tersebut memberikan Anda peluang untuk meraih hal yang maksimal senyamannya Anda. Kemudian fokus. Next. Nah, ini fokus. TikTok ya, seperti alarm, waktu terus berjalan. Sebegitu banyaknya target yang kita buat, andaikan sudah dibuat lalu tiap sebentar cek HP, WA, YouTube, Twitter gitu ya, kemudian TV, banyak sekali distraction-nya. Maka punya target tertentu. Apakah harus sekaku itu Mbak Fatia? Tidak, makanya saya bilang tadi minimal ada 3 target. Apalagi dalam studi lanjut ya, khususnya S3. Tiap hari kita minimal punya 3 target. Yang smart tadi. Setelah itu sudah tercapai, oke, fine. Mau nonton drakor, monggo. Mau nonton film barat, it's okay. Mau Sabtu minggunya mau traveling, oke. Karena targetnya sudah tercapai. Tapi sebelum itu belum tercapai, no distraction. Tidak ada distraksi apapun. Nah, kerja keras misalkan. Kenapa harus kerja keras? Begini ya, begitu banyak waktu yang kita punya, minimal triknya begini. Kalau nggak mau bangun lebih pagi, maka malamnya dilarutkan tidur. Asal tercapai targetnya. Jika misalkan 1 hari pengennya jalan aja, saya sudah pusing ini, saya pengen jalan gitu, mau lihat suasana baru, oke. Tapi besoknya balas dengan bekerja keras. Teman kosan dulu di Jogja berkata, kalau Mbak Fatia sudah jalan di hari Sabtu keliling Jogja, minimal kalau Minggu atau Senin, dia akan berkurung di kamar, nggak keluar-keluar bekerja. Jadi kita punya balance-nya. Ada target, ada keseimbangan. Nah, ini akan kita lihat pada slide berikutnya. Next. Ya, ini harmonisasi. Kenapa harmonisasi? Harmonisasi di Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah upaya mencari keselarasan. Karena kalau nggak selaras, dalam kehidupan kita pun tentu akan mengakibatkan kita stres. Pertama adalah doa. Itu sudah pasti ya, itu pengaduan kita yang tertinggi, tidak seorang pun orang lain tahu kecuali kita dan Tuhan. Terus yang kedua adalah bicarakan. Bicarakan tidak harus ke banyak orang, cukup 1 atau 2. Andai pun ketika Anda bicara atau Bapak Ibu bicara, teman yang lain justru mengutarakan permasalahan yang sama, maka giliran kita mendengarkan. Jadi ada bertukar-tukar kesempatan. Yang ketiga adalah ya, travel. Banyak orang yang berkata ya, kok ngomongnya udah ngelantur, kurang jalan-jalan ya. Sebenarnya itu kesannya seperti bercanda, tapi itu fakta. Artinya minimal travel itu tidak harus ke luar negeri, tapi adalah ke tempat-tempat yang memang Bapak Ibu merasa ini sesuatu yang baru atau membuat nyaman sehingga kita bisa mendapatkan harmonisasi itu kembali. Next. Nah, kita masuk triks. Triks ini begini. Ketika hadir saat seminar ini saya menggebu sekali, luar biasa sekali. Misalnya begitu ya, Bapak Ibu peserta. Tapi keluar dari sini jam 1, kok kayaknya hilang aja ya. Nah, caranya adalah dijemput.
dijemput caranya bertanya, baca buku, nonton film dulu yang termotivasi, banyak film-film motivasi, dengar YouTube gitu ya. Kalau nggak bisa dijemput, diterima. Diterima artinya begini, itu yang saya bilang tadi. Terkadang, coba Bapak Ibu selami diri sendiri, di momen-momen kehidupan kita, ketika kita ingin dalam masalah gitu, masalah yang sama, masalah A misalkan, justru ada orang, teman yang datang ke kita dan bertanya hal yang sama. Pada posisi itu, maka posisi kita adalah mendengarkan atau diterima. Bisa jadi itu adalah jalan atau jawaban untuk kita. Itu untuk triks untuk motivasinya. Next adalah pandangan. Nah, untuk pandangan, begini Bapak Ibu peserta, dalam kehidupan orang akan melihat seperti ini ya. Next Mas, idealnya seperti itu. Kita register di S3, tahu-tahu lulus. Cukup dulu Mas, tahu-tahu lulus. Gitu. Sama dengan lampu. Ketika sudah studi lanjut S1 aja orang berkata bahwa ini lampu itu bisa terjadi, ada lampu kita karena si penemunya baru ke 1001-nya berhasil dan tidak menyerah pada 1000 percobaan. Tapi orang kan kita hanya menikmati, oh ya lampu, penemunya Thomas misalkan ya. Kemudian nggak mikir kan 1000 kegagalan itu yang dilihat di ideal orang. Oh Fatia sudah lulus, oke. Tapi fakta yang kita alami teman-teman pasti begini. Jadi ini nggak apa-apa disamakan. Register, kemudian fail, gagal. Ada mata kuliah yang gagal. Fail yang berikutnya, kebaruan kita ditolak 10 kali. Kemudian fail berikutnya udah masuk, disubmit di artikel, ditolak lagi oleh jurnal. Fail, gagal terus, sedih nggak? Pasti sedih, karena kita manusia. Ada faktor dan rasa untuk itu. Tapi yang paling nggak dibutuhkan itu ketika gagal, lalu kita nggak bangkit. Nah, itu yang justru kegagalan sebenarnya. Dan itu bukan klise. Ketika S1, S2, S3, tantangannya akan banyak. Bu Fatia, sekarang saya justru sudah S1 dan di semester 4. Apakah ini masih berlaku? Ya, why not? Buatlah impian mulai dari sekarang. Mau target tahun kapan? Masa lalu oke lah menjadi evaluasi. Mulai dari sini ke depan, kalau ada gagal lagi, nilainya E, belajar lagi, pelajari masalahnya di mana, bangkit lagi. Jadi jangan kita terima begitu saja, ya sudahlah, kita berhenti aja begitu. Tidak ya? Nah ini yang kata Bu Mistika tadi adalah growth mindset. Artinya kita sebenarnya bisa dibentuk growth mindset itu. Jangan kita beranggapan, oh saya adalah pikiran yang fix, nggak bakalan tumbuh-tumbuh pikiran kita. Tidak. Kalau di marketing ya, orang bilang, nanti bisa dikoreksi oleh Pak Andri, give more than what your customer expects. Jadi artinya apa yang dibutuhkan orang kita berikan lebih gitu. Sebenarnya di sini untuk studi lanjut nggak cerdas yang dibutuhkan. Kesempurnaan juga enggak. Jadi perfection is not required, but persistent is. Jadi persisten yang kita butuhkan, konsisten iya. Kemudian kebertahanan kita iya, itu yang dibutuhkan. So ini adalah pilihan. Mau dilihat orang yang seperti itu, yang kita alami seperti ini, tapi ujungnya kita win. Jadi apapun yang dilihat orang adalah dari register langsung menang, nggak masalah. Begitu ya. Yang penting adalah kita ketika jatuh atau gagal bangkit lagi. Nah, itu pengalaman ketika saya S3 juga begitu. Beberapa kebaruan mungkin digali lagi. Oh, bahasa Inggrisnya kurang bagus nih Mbak Fatia. Jurnal berapa kali ditolak. Tapi hasilnya cukup memuaskan. Sedihnya lebih banyak di awal. Gitu. Kemudian kita masuk next. Ya, ini adalah stay humble. Ini PowerPoint terakhir. Stay humble ini bahasanya gini, teman-teman, misalkan ya yang tertinggi tadi gelar doktor. Gelar doktor itu bukanlah ahli untuk segala bidang. Kita hanyalah sedikit meluangkan waktu untuk topik yang kita geluti selama 3 tahun lebih. Itu saja. So, please stay humble. Tetap rendah hati dari awal sebelum masuk studi lanjut, ketika sedang studi lanjut supaya ilmunya masuk begitu, nanti setelah doktoral diperoleh. Stay humble, tetap rendah hati,
di atas langit masih ada langit. Jadi slide terakhir saya. Jika Anda ke Kota Padang, jembatan Situ Nurbaya bisa jadi pilihan. Apapun kata orang, buktikan Anda mampu menyelesaikannya. Terima kasih Pak Andri. Baik, terima kasih dia dari M. Fathul Muin. Ini dari Timur Indonesia, Ibu Fatia. Apakah harus berkontribusi terhadap perbaikan teori untuk disertasi tersebut? Dan penyusunan tesis pun juga sesuai dengan kebaruan. Kemudian pertanyaan keduanya, bagaimana membedakan replikasi penelitian dengan kebaruan penelitian? Silakan Ibu Fatia. Ya, baik. Terima kasih Pak Andri. Terima kasih Pak Fatul untuk apresiasi ini ya pertanyaannya. Menarik sekali di sini. Pertama, di mana sih batas kebaruan dalam disertasi? Selagi itu belum pernah dibahas orang di dalam topik yang kita sedang teliti, itulah kebaruan. Sekecil apapun. Percaya Bapak Ibu, teman-teman semua, ketika saya menemukan itu N subset ya, ada N-nya Pak Iqbal, tadi subset aja. Subset sudah ditemukan oleh orang lain, lalu saya menambahkan N di depannya. Kemudian ada teman gitu yang mengatakan, kok bisa ya sesederhana itu dibilang kebaruan? Tapi it's okay gitu. Yang artinya orang belum pernah membahas ketika subset itu dikombinasikan dengan N. Nah, Pak Fatul, batasan kebaruan itu sederhana. Belum pernah dibahas orang di jurnal-jurnal internasional ya, khususnya di komunitas, jurnal yang sesuai bidang minat kita misalkan, atau di Google Scholar, diketikkan itu ada nggak orang bahas itu? Ambil judul kebaruannya, kolaborasi, di mix beberapa metode atau istilah atau definisi, diketikkan di Google Scholar, sudah pernah nggak orang bahas itu? Kalau belum, ambil itu kebaruan. Kaji semua literaturnya, state of the art-nya, itu menjadi kebaruan. Kemudian, apakah harus berkontribusi terhadap perbaikan teori ilmu pengetahuan? Harusnya begini. Betul, saya setuju. Sedangkan tesis pun dosen pembimbing, dosen pembimbing juga menuntut kebaruan. Ya, saya juga membimbing ya S2 yang bidang matematika juga. Justru ada kebaruan di sana. Nah, batasannya adalah begini. Ketika kita S3, kita akan buktikan, approve gitu. Saya kebaruan kita dari state of the art-nya sudah sangat dalam, bisa diuji kebenarannya, kemudian perbandingannya juga jelas, definisi, sifat, kalau di matematika misalkan ada teorema, ada algoritma, begitu ya. Nah, kemudian kita compare membandingkannya dengan penelitian sebelumnya, karena tidak ada sesuatu yang murni baru tanpa ada dasar. Jadi ada background, ada mix, ada kolaborasi sebelumnya di sana. Jadi itu bedanya dengan kebaruan yang diminta oleh dosen-dosen di S2. Walaupun sebenarnya saya yakin S2 kalau tidak harus kebaruan sebenarnya tidak masalah gitu ya. Karena standar kita tadi kan berbeda pencapaiannya, lingkungan antara S1, S2, dan S3. Di S2 tidak dituntut kebaruan. Bonus berarti itu. Nah, kemudian yang ketiga, ini ketiga ya berarti ya. Bagaimana membedakan replikasi penelitian dengan kebaruan penelitian? Nah, itu yang seperti tadi Pak Fatul, kalau replikasi otomatis kan kita mengulang ya, artinya model definisi ini diterapkan di Sumatera Barat, model dan definisi ini diterapkan di daerah lain. Andaikan model dan definisi ini diterapkan di tempat lain, tapi Pak Fatul menambahkan poin tertentu yang belum pernah kepikiran sama orang. Gitu. Unik dan nggak kepikiran, ternyata ada dasarnya, ada teoritisnya. Nah, itulah bedanya. Jadi ada replikasi diterapkan, penerapan, implementasinya ya, penerapannya, application-nya. Nah, tapi kalau kebaruan, kita ambil sesuatu yang betul-betul teori baru, atau kita hibrid dia, gabungkan dengan mencari dasar-dasarnya dan memberikan nuansa baru, plus menambah sedikit atau satu atau dua istilah yang kita temukan sendiri, tapi ada dasar.
Begitu Pak Andri. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Fatia. Untuk para peserta berkaitan dengan materi nanti kita akan share. Silakan diikuti terus sampai akhir kegiatan ini dan juga nanti kita akan memberikan link untuk para peserta memberikan feedback. Kemudian pertanyaan selanjutnya masih untuk Ibu Dr. Fatia ya, tentang bagaimana mengubah pandangan saat mengalami kegagalan. Silakan Ibu Fatia. Baik, menarik sekali Mbak Cici, mudah-mudahan masih muda ya, sehingga saya panggil Mbak. Jadi Mbak Cici, bagaimana sih caranya mengubah pandangan saat mengalami kegagalan? Begini Mbak Cici, seperti saya sampaikan, kita manusia itu punya rasa gitu ya. Ketika gagal, sedih, ya. Kita perempuan misalkan nangis, iya. Kemudian down satu hari penuh, oke, fine. Tapi besok hantui tadi itu pakai impian itu. Makanya saya bilang, beranikanlah diri membuat impian, kemudian hantui diri kita sendiri dengan impian. Hantui itu tanpa sadar kita akan melihat kumlot itu. Pertama di HP, kedua ditempel di setiap tempat yang mungkin akan kita lihat, mau tidur atau sebelum tidur. Nah, ketika kita gagal, saya banyak gagalnya Bu Cici. Saya banyak juga dimarahi oleh promotornya, penguji juga. Jadi, tapi bisa juga kumlot, gitu ya. Artinya ingin saya sampaikan bukan ingin membanggakan diri, kita semua sudah melalui itu Bu Cici. Orang lain bisa, saya yakin Mbak Cici atau Bu Cici juga pasti bisa. Karena orang lain juga pernah mengalami hal yang sama. Jadi ketika kita gagal, terima kegagalan itu, sedih, it's okay, manusiawi. Setelah itu, bangkit lagi. Kenapa? Terlihat, kumlot itu terpampang. Jadi jangan nanti ketika gagal lalu impian tadi yang sudah ditempel Mbak Cici robek. Jangan begitu gitu ya. Tetap saja itu ditempel di sana, menjadi motivasi besar kita. Oke, saya buktikan. Kalau saya gagal, saya pelajari kegagalan itu. Beberapa artikel saya ditolak oleh jurnal. Balik lagi, konsultasi dengan pembimbing, konsultasi dengan pakar gitu ya, dengan artikel yang kita rujuk, komunikasikan via email. Ingat tadi, stay humble, kita tanya, gimana menurutnya? Dan kalau kita upload ke artikel internasional bereputasi, mereka akan berikan feedback kita yang luar biasa banyaknya. Bisa jadi feedbacknya itu bisa 3 halaman, mencerca artikel kita. Terus kita down, justru dengan kritik reviewer itulah kita bawa menjadi, artikel kita menjadi gemuk gitu. Sehingga artikel saya pernah bilang, ini sampah. Oke, sampah, gemes gitu ya, langsung kita buktikan. Kalau menurut Anda sampah, saran Anda apa? Lalu kita kaji lagi literaturnya segala macam, kita buktikan bahwa it is worth it. Ini layak, ini bukan sampah. Begitu Mbak Cici. Mohon maaf jadi berapi-api. Terima kasih Pak Andri. Oke, baik. Terima kasih. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini kepada Ibu Dr. Fatia dan Pak Dr. Iqbal. Kita ke Pak Dr. Iqbal dulu ya, karena Ibu Fatia sudah 2 kali menjawab. Ini dari Novita Ekasari. Pertanyaannya, bagaimana menghadapi tim promotor yang berbeda persepsi, beda ide? Silakan Pak Dr. Iqbal, bagaimana tipsnya supaya mudah katanya untuk bimbingan disertasi? Terima kasih Pak Andriansyah. Ini yang sering terjadi antara promotor dan kopromotor, itu ada beberapa hal yang nggak sinkron. Nah, ini baru tahap awal. Namun Anda jangan berkecil hati, Anda cari literatur yang pas, literatur yang punya karakteristik mana sih, apa yang bisa kita ambil yang pas dengan ide-ide kita, pas dengan kebaruan kita. Supaya apa? Nanti pada saat, caranya begini, pada saat Anda ketemu dengan promotor maupun kopromotor, Anda waktu itu kan bimbingan, Anda bisa melihat, cari, makanya harus punya banyak teman tadi. Orang promotor itu kan yang bimbingan bukan yang senior-senior, bukan Anda saja yang junior, namun masih ada yang senior-senior yang lebih lama dibimbing sama beliau. Anda bisa berkenalan pada saat mengantri
antri di ruang tunggu, misalkan beliau adalah dekan atau beliau adalah seorang guru besar, punya ruangan khusus, Anda pasti akan ketemu dengan orang di sana. Oh, Mas bimbingannya Prof. Agus misalkan. Oh iya, tanya tentang apa disertasinya. Oh, ini tentang ini. Kemudian kopromotor juga begitu. Begitu Anda antri ketemu orang yang sudah pernah dibimbing, dekatin. Makanya waktu itu kalau saya ada undangan untuk ujian terbuka, itu pasti saya selalu hadir. Di sisi lain kita bisa ketemu dengan banyak teman dan juga banyak sekali masakan-masakan enak di sana, sehingga kita bisa perbaikan gizi lah untuk anak-anak kos ya. Saya sama Pak Andri waktu itu suka menghadiri. Nah, di sisi lain kita udah tahu, oh ini pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada saat ujian seperti ini. Kemudian, nah biasanya nanti yang ketemu agak sulitnya itu menyatukan ide dari para penguji dengan para pembimbing, dengan para promotor dan kopromotor. Karena siapa yang lebih kita utamakan? Ya kopromotor atau promotor. Jangan mementingkan pengujinya, karena promotor dan kopromotor, mereka lah yang memulai dari awal. Tatanan-tatanannya mulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, existing, rekomendasi model, sampai ke akhir teori-teori apa yang terkait, kerangka pikirnya itu sudah dikemas awal oleh para promotor. Jadi lebih kita utamakan ke para promotor dan kopromotor dibandingkan dengan para penguji. Di sisi lain ada beberapa triks, misalkan supaya kita masih belum bisa nih menyampaikan dengan para promotor maupun penguji, ikutin kata pengujinya dulu. Penguji maunya begini, oke, kita ikutin. Nanti setelah beliau ACC, walaupun berbeda dengan promotor, nanti ketemu pada saat ujian berikutnya. Disitulah kita bisa punya backing. Ibarat kita di backup sama promotor kita, bahwa apa yang ditulis oleh saudara sudah benar, sudah relevan dengan teori-teori yang terkait, yang support di dalam itu, sehingga kita pun merasa lebih percaya diri. Jangan sampai kita lawan, itu malah akan menyulitkan kita sendiri. Saya kembalikan ke Pak Andriansyah, monggo. Baik, terima kasih Pak Dr. Iqbal. Selanjutnya Ibu Dr. Fathia, dengan pertanyaan yang sama, bagaimana menghadapi para tim promotor? Ya, baik, terima kasih Pak Andri. Ya, hampir sama dengan Pak Iqbal ya. Jadi poin maaf, tadi karena semangat yang pertanyaan yang kedua. Poin yang terpenting adalah hindari konflik, itu yang pertama. Terus yang kedua, setiap orang siapapun itu, bukan pembimbing kita, senang jika kita berbicara tentang dirinya sendiri. Itu sudah psikologis manusia. Jadi ketika promotor atau kopromotor bertemu kita, kan kita pasti nemuinya satu-satu ya. Nemui promotor dulu, habis itu kopromotor atau sebaliknya. Kita pasti konsulnya satu-satu. Nah, kita apresiasi, terima kasih, betul ya, tapi betul-betul dari hati ya. Maksudnya yang saya bilang kok tidak dengan tipe menjilat lalu di belakang lalu kita habisi dalam tanda kutip, begitu tidak. Tapi kita apresiasi. Baik Pak, jadi idenya seperti ini Pak. Oh ya, berarti ini bla bla bla. Kita luruskan dulu idenya promotor. Kita turuti, kemudian kita gali, pulang, kita gali literaturnya. Ketika masuk ke kopromotor, ternyata yang promotor bilang A, kopromotornya bilang Z, begitu jauh ya. Kemudian kopromotor juga kita apresiasi. Jadi harusnya begini Pak. Tidak langsung kita sampaikan, Pak nggak bisa Pak, promotor saya bilangnya begini. Ketika dengan promotor bilang, Pak nggak bisa begitu Pak, kok saya pengennya begini, lalu saya mesti bagaimana? Loh, itu tidak menjalin komunikasi yang baik. Yang rugi siapa? Tim pembimbing nggak rugi sama sekali. Pasca sarjana juga nggak rugi, yang rugi diri kita sendiri. Jadi hindari konflik, yang kita cari adalah solusi. Jadi jalin komunikasi, gali dengan ide yang diusulkan terlebih dahulu oleh promotor atau kopromotor, baru diambil benang merahnya supaya ada titik temu. Pak, bagaimana kalau begini?
Ambil titik sini, lalu kita komunikasikan. Hindari adu domba. Itu Pak Andri. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Ahmad Firdiansyah untuk Ibu Dr. Mestika dan Ibu Dr. Fatia. Ini banyak untuk Ibu Dr. Fatia ya pertanyaannya. Saya melihat beberapa dokter yang cepat lulusnya karena memang sangat menguasai metodologi penelitian. Nah, bagaimana kira-kiranya untuk menyiasati hal tersebut? Apakah dimungkinkan meng-hire orang lain untuk persoalan tersebut? Saya ke Ibu Dr. Mestika dulu untuk memberikan tanggapan. Setelah itu langsung ke Ibu Dr. Fatia. Baik, terima kasih Pak Andri untuk menjawab pertanyaan dari Pak Ahmad Firdiansyah yang menyatakan bahwa Pak Ahmad ini melihat berapa dokter yang cepat lulus karena memang sangat menguasai metodologi penelitian. Apakah kiat-kiatnya atau bagaimana kiat-kiatnya untuk menyiasati hal ini? Begini Pak, metode penelitian itu yang merancang adalah kita sendiri. Yang memahami itu adalah kita sendiri. Kalau kita merasa ragu dengan metode penelitian yang kita rancang, orang yang paling tepat untuk berkonsultasi adalah promotor atau kopromotor atau anggota tim promotor, begitu. Atau bisa juga Bapak bertanya kepada teman sejawat atau kakak angkatan atau siapapun yang memang memiliki kemampuan dalam metodologi penelitian, begitu jawaban saya untuk Pak Ahmad Firdiansyah. Nah, kemudian pertanyaan Bapak, apakah dimungkinkan meng-hire orang lain untuk persoalan tersebut? Saya belum menangkap nih pertanyaan meng-hire itu dalam bentuk seperti apa meng-hire di sini, apakah meng-hire dia untuk merancang metodenya, itu tidak saya sarankan, tetapi kalau memang yang Bapak nyatakan itu bahwa ketika mengolah datanya karena Bapak tidak menguasai bagaimana mengolah data menggunakan software tertentu, ya silakan saja. Tetapi saya menyarankan apakah lebih baik Bapak sendiri yang melakukannya, begitu, karena semua permasalahan Bapak yang mengetahui, dan kalaupun itu permasalahannya, misalnya saya belum menangkap nih apa maksudnya meng-hire untuk persoalan itu, apakah persoalan bagaimana orang itu untuk melakukan metodologi penelitian atau mengolah hasil data penelitian. Nah, itu saya belum menangkap. Tapi kalau memang untuk mengolah hasil data penelitian, ya diperbolehkan saja. Tetapi walaupun begitu, disarankan Bapak sendiri yang mengolah supaya Bapak mengetahui bagian-bagian mana yang bermasalah. Kalau misalnya itu permasalahannya itu terkait dengan penguasaan software, itu ada tutorialnya dan Bapak bisa belajar dari orang yang menguasai software tersebut. Seperti saya contohnya kemarin menggunakan RAS model. Saya sama sekali tidak mengetahui apa itu menggunakan RAS model. Kemudian saya mempelajari secara tutorial saja dan bertanya kepada teman. Akhirnya bisa setelah saya ketik-ketik, oh ternyata ini sangat user friendly begitu. Jadi itu sementara jawaban saya. Maaf untuk yang pertanyaan yang keduanya itu saya kurang menangkap. Maaf kalau jawaban saya kurang memuaskan. Terima kasih. Silakan Bu Dr. Fatia. Baik, terima kasih Pak Andri. Baik, Pak Firdi, tadi bertanya ya, beberapa dokter yang cepat lulusnya karena memang sangat menguasai metodologi penelitian. Beberapa mungkin, tapi banyak dokter yang mungkin tidak menguasai metode penelitian. Atau ada dokter yang tidak menguasai metode penelitian di awalnya, tapi bisa cepat lulus cepat atau lulus tepat waktu. Contohnya siapa? Saya Pak Firdi. Saya S1-nya matematika murni, S2-nya pendidikan matematika, S3-nya saya masuk ke matematika murni. Jadi ketika masuk ke matematika murni, beberapa orang berkata, sedangkan yang masuk dari S2 matematika murni aja lulusnya lama, apalagi dari pendidikan, nggak bakalan menguasai metode penelitian gitu. Terus saya marah? Enggak. Cuma sedih? Iya. Galau? Pasti. Habis itu pulang ke rumah bikin matriks tadi, bikin impian tadi.
dan itu dilengkapi dengan goal. Artinya, saya belajar metode penelitiannya yang diharapkan di matematika murni. Kalau S1 kan sudah lama ya Pak Firdy, S1 matematika murni, plus perkembangan matematika murni sekarang kan cepat. Apalagi S3 paling cepat. Jadi kalau misalkan kita baca jurnalnya tahun 2020, itu adalah pikiran orang yang 3 tahun yang kemarin gitu. Sama dengan Bapak Ibu S3, Pak Firdy kan. S3 nanti produknya 3 tahun yang akan datang kan artikel. Itu mikirnya dari sekarang kan. Jadi perkembangannya sangat cepat. Saya belajar banyak, Pak. Saya menggali yang stay humble tadi itu memang sangat penting. Saya belajar ke mahasiswa S1, S2 yang paham dengan misalkan metode penelitian atau software-software. Saya dulu nggak pernah tahu itu apa software R ya, sumber yang source gratis. Kemudian nggak tahu itu apa data science, data mining. Saya baca bukunya, saya download, saya pelajari. Jika orang bisa belajar dan menguasai metode yang sesuai topik penelitian kita hanya dengan waktu 1 hari atau 1 minggu karena sudah punya background yang bagus, kemudian Pak Firdy tidak punya background metode penelitian tapi diminta meneruskan ide penelitian tim pembimbing adalah itu, dan Pak Firdy setuju, take a risk, ambil resikonya. Orang 1 hari, Pak Firdy berapa hari butuhnya? Seminggu, laksanakan. Sebulan, oke. Orang nggak akan tanya, Pak Firdy itu menyelesaikannya berapa hari. Yang akan mereka tanya, Pak Firdy, Bu Fatia bisa menjelaskan tentang ini? Bilang, bisa. Kenapa? Karena 1 bulan sebelumnya sudah kita pelajari, pagi, siang, dan malam. Jadi, Pak Firdy dan teman-teman yang lain, seperti kata Bu Mustika, gitu, Bu Mustika, Bu Susan, Pak Iqbal, no excuses. Jika sudah menetapkan hati untuk studi lanjut, selesaikan. Apapun itu. Gitu ya. Jadi saya tidak merekomendasikan untuk meng-hire orang lain untuk menguasai metode penelitian. Pelajari sendiri. Kalau ada software tertentu, lebih menarik ketika kita ingin mempelajari sendiri. Ketika sulit olahan datanya, ingin membayar untuk software tertentu, jika kita ingin compare, itu boleh. Tapi kalau untuk full, kita punya metode penelitian dan olahan data yang kita bisa mengerjakan sendiri. Compare-nya dengan software lain, silakan. Kalau diminta compare ya. Begitu Pak Firdy, kita tunggu gelar doktornya. Pak Fatia. Baik Pak Andri. No matter what people say, dare to dream. Apapun kata orang, beranilah punya impian. Itu Pak Andri.